Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agus SMA Channel. Kali ini seperti sebelumnya saya akan kembali mereview benda-benda pusaka milik Pak Eko. Ya, mewawancarai beliau selaku penikmat atau pecinta benda-benda pusaka atau benda-benda antik. Nah, kali ini tentang batu-batu mulia juga, sebagaimana sebelumnya batu ake ya. Nah, kita mulai saja langsung, Pak Eko. Apa saja yang bisa Anda jelaskan dengan batu-batu ini? Oke, pada kesempatan kali ini sebagian dari koleksi saya ya. Jadi di sini ada tiga jenis kegunaan menurut klasifikasi batunya. Yang pertama ini adalah kecubung. Nah, ini diyakini kecubung sama batu solar Aceh ini dua ini diyakini membawa aura positif bagi yang memakainya dan iya, dan juga menjaga kewibawaan dan juga pemikat. Nah, jadi ini kecubung ini ada dua. Jadi yang pertama yang warna putih dulu. Jadi ini namanya kecubung serat emas. Kecubung apa? Kecubung serat emas. Seratnya jadi, ada serat emas, serat rambut emas. Jadi kecubung es tapi di dalamnya kayak ada rambut emasnya ini. Ini sama, nah ini kalau ini kecubung emas yang ini. Kecubung emas. Nah, ini khasiatnya untuk menjaga kewibawaan kita dan bukan pemikat ya, artinya kita disukai oleh teman-teman kita. Jadi supaya orang senang gitu. Supaya orang senang. Itu pada saat digunakan ya. Pada saat digunakan. Kalau yang bedanya sama yang ini kecubung ungu, ini khas Kalimantan kalau ini. Jadi kegunaannya ini pemikat juga, tapi lebih ke lawan jenis. Nah, apakah Anda pernah menggunakannya? Pernah. Dan memang berhasil ya? Kayaknya iya, sugesti kita. Apakah keberhasilan itu karena kecubung ini karena Anda memang sudah tampan? Ya, perpaduan sama kecubung ini. Jadi kalau ini lebih ke lawan jenis. Kalau ini kita disukai dalam bergaul sama teman-teman kita. Sama ini juga. Ini solar, jadi kecubung juga solar. Tapi setahu saya solar itu ada nama bahan bakar ya. Iya, ini karena disebut solar karena di dalamnya ini kayak solar, kayak minyak solar. Ini dari Aceh ini. Ini batunya dari Aceh. Karena kayak minyak solar disebut batu solar, biosolar. Yang terakhir itu yang di pojok sana. Ya, ini juga biosolar tapi menyerupai sisik naga. Ya, menyerupai. Tapi yang jelas bukan sisik naga yang sebenarnya, hanya menyerupai sisik naga. Fungsinya juga kurang lebih seperti itu ya, pemikat ya. Sama, pada dasarnya sama dengan ini. Oke, lanjutnya apa yang bisa Bapak jelaskan? Terus ini akik yang ini bukan akik ya, ini giok. Ini untuk kesehatan. Jadi ini giok hijau yang standar, ini giok kuning atau extra jos. Nah, ini giok hitam dari Aceh. Jadi ini memang Anda mendapatkannya dari orang Aceh atau Anda pergi ke Aceh? Kita dapatnya di sini saja. Di sini saja, tapi memang ini disebut sebagai batu dari Aceh. Ya. Manfaatnya untuk pengobatan, kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi ini dipercaya, ya bukan dipercaya sih, sugestinya untuk menyerap energi-energi negatif dalam tubuh kita. Seperti toksin racun itu kayak terserap ya. Terserap. Jadi ini sempat dites juga. Medianya air, dikasih betadin, terus ketika dicemplungkan giok ini, air itu jadi
jernih lagi karena disedot sama ini, diserap, istilahnya diserap. Sebagaimana toksin yang diserap ya. Iya. Terus ada juga, ini adalah Nogosui pancawarna. Jadi ini agak sulit. Kebanyakan Nogosui ini warnanya biru seperti ini. Ini sugestinya, bukan nasihatnya, sugestinya. Kalau kita disengat kayak lebah atau apa yang berbisa lah ya, yang berbisa, bukan ular tapi ya, yang binatang-binatang kecil, jadi ini bisa menyedot racun itu. Sudah pernah dibuktikan Pak? Belum sih, tapi dari karakteristik batunya seperti itu memang Nogosui. Jadi medianya seperti ini. Kalau kita misalnya disengat di sini ya, disengat di sini, jadi kita tempelkan gini saja. Oh gitu. Tapi belum pernah dibuktikan ya? Belum, kalau ini belum. Sekali-sekali Pak, belum dibuktikan. Oke. Ini. Baik, ini tentang batu giok tadi ya. Yang kesehatan ini ya. Terus selanjutnya apa lagi Pak Eko? Ini lebih ke karir ya. Ini lebih ke karir. Artinya orang-orang yang bekerja di kantoran atau di pemerintahan, jadi kebanyakan memiliki batu-batu seperti ini. Ini yang pertama, ini wajib dimiliki. Ini adalah peros atau batu virus. Jadi ada dua, ada yang biru paci seperti ini, ada yang warnanya biru kedongdong. Ya, ini. Memang ini kayak warna daun, kulit kedondong gitu ya. Kedondong. Jadi sama-sama virusnya. Enggak, pertanyaannya wajib itu kayak hukum-hukum syariat aja Pak. Memang apa orang harus wajib punya ini atau bagaimana? Enggak, karena orang-orang terdahulu kita ini pakai seperti ini. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang dari dulu pakai ini memang. Jadi memang sugestinya, menurut sugestinya apa, dipakai orang-orang yang bekerja di kantoran. Jadi untuk apa tadi? Untuk karir. Ya. Nah, ini biasanya gandengannya sama ini. Ini ati ayam atau jasper. Nah, ini jasper atau ini kurang lebih sama ya. Ini lentinya sama, jenis batunya sama. Jadi filosofinya orang itu pakai ini di tangan kanan. Di tangan kanan pakai peros di tangan kanan. Filosofinya kita disegani oleh anak buah kita. Di kiri gandengannya ini adalah jasper atau ati ayam. Filosofinya di kiri kita dikasihani oleh atasan kita. Nah gitu. Jadi pakainya harus dua. Harus dua ya. Harus dan dua itu gitu. Boleh terbalik nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi yang kanan peros, yang kiri ati ayam. Jadi ini disegani oleh bawahan kita, ini dikasihani oleh atasan kita. Nah ini. Jadi apa Anda pernah membuktikannya untuk khasiatnya ini? Saya tiap hari pakai ini kalau ke kantor. Jadi saya pakai peros sama ini. Cuma sugesti. Jadi semua rezeki yang ngatur kan Tuhan ya. Allah gitu ya. Ini hanya semacam penyemangat gitu ya, yang memberi sugesti, membawa aura positif dalam diri. Oke, apalagi dan Pak Eko? Ini diyakini juga sugestinya kalau punya ini adalah dalam karir kita cepat naik. Nah ini adalah akik junjung derajat. Ini seperti digarisin atau garis sendiri? Nah, asli begini? Asli nih, ini asli. Karena bisa alam. Bentuknya seperti itu. Asli ya? Alam. Jadi ini seperti segitiga gitu. Bisa tembus. Nah, ini tembus. Jadi ini memang agak sulit nyarinya ini. Kemarin didapat di mana itu? Ini saya dapat dari teman orang Banyuwangi. Jadi dia salah satu kolektor juga. Jadi kemarin dapatnya dari sana. Oke.
Nah ini akik Sulaiman pancoran emas. Ini sebenarnya lebih ke kayak tadi itu, ke yang rezeki itu. Jadi pancoran emas. Jadi Memancarkan warna emas gitu ya. pancoran emas. Pancoran itu maknanya apa? Pancoran itu kayak air yang mengalir. Itu namanya pancuran. Pancuran emas. Ya, ya. Pancoran emas. Pancuran ya. Oke. Bahasa Terus logat ini- Maduranya pancoran ya. Iya, pancoran. Ini yang terakhir. Oke. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke apa, jiwa laki-laki kita. Artinya kita kalau pakai ini merasa berani, merasa nggak ada lawan. Jadi ini yang pertama, sisik naga. Sisik naga spa, biduri spa ya. Jadi memang musuh kalau ketemu kita kayaknya segan ini kalau pakai ini. Kalau menggunakan sisik naga Iya, ya. sama ini. Ini sisik naga juga ya. Ini tapak jala, memang ini warnanya burek mas. Jadi kita kalau dikejar sama musuh kita ndak ketahuan. Artinya Jadi kita jadi kayak burak ya, kayak apa? ya, pusing, yang ngejar kita pusing, karena ya, tapak jala ini. karena Ndak tapak jala yang ketemu burak ya. ya. Nah kalau ini akik Badar Mas. Biasanya ini apa? Kalau kita ada perlu sama orang untuk nagih atau apa, biasanya orang akan takut. Kalau Biasanya, memakai itu iya, ya. kalau Cocok dipakai debt collector ya. Iya betul ini. Badar emas ini. Badar emas, badar besi sama emas. Oke Pak Eko, terima kasih penjelasannya tentang khasiat batu-batu ake ini yang Anda peroleh dari banyak tempat ya, dari berbagai sumber ya, Iya. dengan khasiat yang bermacam-macam tadi. Baiklah teman-teman, sampai di sini wawancara kita dengan Pak Eko mengenai batu-batu ake, batu-batu mulia. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu barangnya cinta lagi ya? Apa? Itu saya lupa.